Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Ceria TV dimanapun Anda berada. Saya Billy Pranata hadir menemani Anda dalam program terbaru Ceria TV, yaitu Pilkada Ceria, Cerdas, Bersih, Gembira. Di edisi perdana ini, Pilkada Ceria juga akan kami siarkan secara langsung di laman Facebook Ceria TV, kemudian YouTube Ceria TV, dan juga Instagram Ceria TV. Dan acara ini didukung oleh harian Pagi Koran Riau dan juga sentroriau.id. Di edisi perdana ini, Pilkada Ceria akan membahas mengenai menuju Pilkada Serentak 9 Desember 2020. Sudah hadir bersama kami sejumlah narasumber yang akan membahas topik kita ataupun tema kita di malam hari ini. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bapak Nugroho Noto Susanto, atau biasa dipanggil Mas Nugi, ini selaku anggota KPU Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat malam Mas Nugi, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kabar selalu ceria. Kabar selalu ceria. Sesuai dengan platformnya ceria, ya kan? Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Yang kedua narasumber kita ada Bapak Hasan MSI selaku anggota Bawaslu Riau atau biasa disebut pimpinan Bawaslu Riau. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Hasan sudah hadir. Alhamdulillah. Dan narasumber kita ketiga ada Abang ya, masih muda Abang Rizaldi SIPMA selaku Sekretaris Eksekutif Lembaga Kajian Sosial Politik Kontemporer Riau atau LKSPK Riau. Assalamualaikum, selamat malam Bang Anas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Billy. Sehat Bang Anas ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih juga sudah memenuhi undangan kami di Pilkada Ceria ini. Ya. Nah, berbicara mengenai Pilkada Serentak 9 Desember 2020, pemirsa, bahwasanya memang sempat ada penundaan begitu ya, penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 23 September yang lalu harusnya. Namun karena pandemi COVID-19 akhirnya ditunda. Kemudian dengan beberapa pertimbangan akhirnya diputuskan untuk dilanjutkan kembali di tanggal 9 Desember. Nah, apa pertimbangannya kita akan langsung tanyakan kepada Mas Nugi. Mas Nugi selaku penyelenggara begitu ya, penyelenggara tahapan Pilkada. Di Riau sendiri ada 9 kabupaten kota yang akan melaksanakan Pilkada Serentak di tanggal 9 Desember nanti. Apa sebenarnya pertimbangan KPU Pusat ataupun pemerintah sehingga akhirnya melanjutkan tahapan Pilkada sementara wabah pandemi COVID kita ketahui bahwasanya grafiknya masih relatif meningkat begitu. Ini seperti apa Mas Nugi pertimbangan dari pemerintah? Oke, terima kasih Bung Billy, para pemirsa Ceria TV. Benar bahwa sebenarnya awalnya Pilkada ini akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Tetapi bahwa karena ada situasi pandemi COVID 2019 yang mana pandemi itu sendiri dalam konteks undang-undang Pilkada itu belum disebutkan sebagai sebuah model yang membuat Pilkada itu bisa ditunda. Nah, makanya kemarin ketika pemerintah melalui gugus tugas menetapkan adanya bencana nasional bencana non alam, maka kemudian KPU pertama berinisiasi untuk menunda tahapannya. Tetapi KPU itu tidak bisa menunda Pilkada pada 23 September karena pada pasal 201 Undang-Undang Pilkada 2016 nomor 10 itu mengatakan bahwa Pilkada akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Maka kemudian muncullah wacana pada saat itu untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Mengapa perlu ada Perpu? Karena DPR RI Komisi 2 yang memiliki kewenangan juga sebenarnya untuk membuat atau merevisi undang-undang tidak memungkinkan untuk melakukan revisi. Maka kemudian solusinya adalah Perpu, dan Perpu itu diberikan hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden atau pemerintah Republik Indonesia yang disebut Billy tadi sebagai pemerintah pusat. Itu ada di dalam pasal 22 ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keadaan genting pemerintah bisa menerbitkan Perpu begitu. Tetapi pada perjalanan waktu jelang akhir Mei 2020 ternyata ada katakanlah surat ya yang diberikan oleh gugus tugas
kepada KPU RI dan juga ditembuskan ke banyak pihak bahwa ternyata pandemi ini tidak ada yang bisa menyatakan akan berakhir kapan gitu. Jadi nggak ada yang bisa mengetahui bahwa pandemi ini akan berakhir misalnya Mei, Juni, atau September itu sendiri gitu. Makanya rekomendasi daripada gugus tugas percepatan penanganan COVID 2019 meminta kepada penyelenggara pemilu atau pilkada tetap saja melaksanakan atau melanjutkan pemilihan, tapi dengan catatan melaksanakan atau menerapkan protokol kesehatan. Nah, itulah makanya kemudian atas rekomendasi itu pada akhirnya kita sepakat dalam Perpu 2 2020 itu bahwa pilkada akan dilaksanakan pada Desember 2020, tetapi kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 disepakati pula bahwa pilkada itu dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Nah, itulah yang kemudian pada akhirnya kita saat ini sedang dalam tahapan menyelenggarakan pemilihan lanjutan serentak 2020 karena memang sudah dinyatakan pilkada tetap dilanjutkan pada 9 Desember 2020. Nah, sekarang apa kesiapan ataupun tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU sendiri menyikapi adanya keputusan untuk melanjutkan pilkada serentak ini? Oke, tahapan yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU itu adalah pembentukan kita sebut sebagai PPDP. Jadi petugas pemutakhiran data pemilih. PPDP itu nanti tugasnya adalah melakukan coklit. Coklit itu adalah pencocokan dan penelitian data pemilih yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada KPU. Nah, data DP4 itu kan sudah diturunkan ke KPU sampai ke tingkat kabupaten dan nanti akan diturunkan sampai ke PPS dan PPS sampai ke PPDP itu. Nah, PPDP akan memastikan apakah nama-nama itu cocok sesuai dengan alamat eKTP yang ada di rumah masing-masing. Nah, saat ini sedang berlangsung sejak tanggal 24 Juni sampai nanti 14 Juli 2020. Dalam tahapan itu nanti akan ada tes rapid test namanya, uji cepat corona itu. Kemudian ada nanti BIMTEK pembekalan kepada PPDP oleh KPU. Dan di sisi lain ada tahapan juga yang sedang berjalan sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai nanti tanggal 12 Juli 2020, yaitu tahapan verifikasi faktual calon perseorangan. Nah, kebetulan pemirsa ada dua kandidat, dua bakal calon perseorangan di satu kabupaten, Indragiri Hulu, yang sedang diverifikasi faktual oleh KPU dan sedang diawasi oleh Bawaslu proses verifikasi faktualnya itu. Baik. Ada lebih kurang sekitar 68.000 dari dua bakal pasangan calon itu, dan itu metodenya dari rumah ke rumah karena sensus perintah daripada undang-undang, tidak lagi bisa model sampling. Jadi Bung Billy bisa bayangkan 68.000 pemilik eKTP itu akan didatangi oleh petugas KPU di tingkat desa yaitu PPS ke rumah masing-masing begitu. Untuk memastikan apakah benar salinan eKTP yang ditunjukkan atau diberikan atau diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan kepada KPU itu benar-benar nyata itu dukungan dari rakyat atau masyarakat. Baik. Nah, itu sekarang seperti itu. Baik, Mas Nugi, ini berbicara mengenai pelaksanaan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 begitu ya. Tentu ada perubahan-perubahan mekanisme ataupun tata cara SOP ya, SOP dalam melaksanakan setiap tahapan. Nah, ini apa yang kira-kira berubah secara signifikan dengan penyesuaian dengan kondisi pandemi ini? Oke, banyak sekali perubahan dan memang itu disebut sebagai syarat ya dalam berbagai macam regulasi yang berkembang belakangan, apakah misalnya Perpu 2 2020, kemudian yang terakhir adalah PKPU nomor 6 baru saja terbit tahun 2020, itu berisi soal pemilihan di tengah pandemi gitu kira-kira. Apa-apa saja yang harus kita ubah, kita sesuaikan sesuai dengan apa yang dibahasakan oleh Billy. Yang tampak sekali ya seperti sekarang.
Dulu kita nggak pernah pakai masker kalau acara begini-begini, Pak. Sekarang jumpa Bung Billy harus pakai masker gitu kan. Padahal saya merasa agak sayang ini menutupi wajah saya ini kan, nggak semua pemirsa melihat wajahku gitu kan. Kelihatan gagah. Kelihatan gagahnya gitu. Itu yang paling dirasakan sekarang, pakai masker. Ini sudah semacam wajib gitu ya bagi kami sebagai penyelenggara pemilu. Kalau masyarakat sipil kan ketahanan tubuhnya udah kuat gitu kan. Lalu nanti bahkan ada face shield ya. Jadi face shield yang model apa itu ya? Penutup wajah tapi bening gitu ya, dari bahan mika, bisa ditali ke belakang. Itu diberikan nanti kepada badan ad hoc kita. Jadi verifikasi faktual kawan-kawan PPS turun ke lapangan itu bawa masker, bawa alat tulis sendiri Bung Billy, kemudian bawa hand sanitizer. Hand sanitizer saya ada bawa itu di tas. Kemudian tidak boleh berjabat tangan. Jadi jaga jarak. Nah, ini jaga jarak kan itu kira-kira kan. Bahkan sama Billy jauh sekali jaraknya, tapi kan dekat di hati kan itu. Terus apalagi ya, kita tidak bisa makan minum di tempatnya warga gitu. Jadi kita diminta membawa minuman sendiri seperti itu. Dan nanti sampai di hari H itu misalnya TPS ya pada saat pemungutan suara itu pasti tempat duduk pemilih berjarak gitu ya. TPA kotak suara juga berjarak. Kemudian paku itu juga berubah gitu kan. Kalau dulu itu kita dicelup, sekarang sudah tidak dicelup lagi begitu. Jadi banyak sekali. Lalu ada rapid test. Kemudian bagi badan ad hoc semua yang sekarang bekerja itu semua di rapid test Bung Billy. Bahkan PPDP itu juga harus di rapid test. Jangan sampai ada satu orang badan ad hoc yang ternyata positif tapi justru dia bergerak ke masyarakat melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pemilihan. Itu tidak dibenarkan. Kalau seandainya ada badan ad hoc yang positif, dia harus melakukan isolasi diri dan diobati gitu kira-kira. Lalu diganti dengan yang lainnya. Sampai ke level-level seperti itu saat ini, yang memang kalau dibilang ribet ya jujur ribet gitu kan. Ribet lah, pasti ribet. Tapi mau tidak mau inilah yang kemudian disebut sebagai kenormalan baru atau new normal gitu ya bahasa populernya Bung Billy itu. Nanti kampanye juga berubah Bung Billy. Jadi kampanye kita sudah tidak ada lagi misalnya rapat umum. Dulu rapat umum kita ada punya panggung besar, lapangan gede, ada undang artis. Dulu kan ada artis-artis populer dari Jakarta dibawa ke macam-macam daerah, yang datang itu bisa ribuan orang. Sekarang sudah nggak ada lagi pemandangan itu. Jadi kalaupun ada hanya tatap muka satu paling 20 orang, itu pun jaga jarak gitu ya, harus ada hand sanitizer, termogan, cek suhu tubuh, cuci tangan dan seterusnya. Kemudian lebih banyak nanti platform media sosial ya. Jadi kampanye lewat media sosial, kemudian debat publik tetap masih ada, tapi nanti juga dibatasi. Orang-orang pendukung itu kan biasanya ada yang meramaikan lah itu ya, itu pasti dibatasi. Pencalonan pada saat mendaftarkan itu juga dibatasi. Berapa orang partai yang bisa datang, kemudian pendukungnya berapa orang, itu semua dibatasi. Tidak sama dengan dulu lagi gitu. Jadi memang pilkada tapi suasananya tidak dibuat riuh gitu ya. Itu semaraknya akan berkurang. Semaraknya memang terasa seperti berkurang, tapi demi menjaga tidak terjadi penularan Covid 2019 itu tidak mau harus kita lakukan gitu. Kita ke Pak Hasan. Menyikapi adanya lanjutan ya pilkada ini sebagai badan pengawas pemilu, tentunya bertugas langsung mengawasi Mas Nugi dan jajarannya begitu ya. Nah, seperti apa? Apakah ada pola kerja yang berubah begitu dengan kondisi pandemi saat ini? Seperti sampaikan Bung Nugi tadi, bahwa pilkada sekarang ini adalah pilkada bersyarat sebenarnya Bang Billy. Kalau ibaratnya sebuah jalan itu ada portal, dan kalau kita ingin lewat harus buka portalnya terlebih dahulu. Ini jalan nggak suara saya? Agak ribet juga sih sebenarnya pakai masker. Nah, ini salah satunya yang era new normal dikatakan Bung Nugi tadi, bahwa sekarang kita harus membiasakan dengan tatanan pola hidup baru ini. Salah satu seperti kita harus pakai masker dan segala macam. Minimal sebenarnya ada 3 itu. Pakai masker, dan masker itu disebutkan dalam PKPU 6 itu, yang juga baru terbit, itu menutupi hidung dan dagu. Nah, kalau seperti yang saya gunakan ini kan salah ini. Ini kan sekarang. Kemudian memakai pisel, kemudian sarung tangan. Sarung tangan itu yang harus digunakan. Nah, ketika itu dilakukan oleh penyelenggara, termasuk Bawaslu juga ketika melakukan pengawasan, seyogyanya melakukan itu.
Tetapi lagi-lagi ini berkaitan dengan anggaran. Nah, oleh karena itu Bawaslu sudah mengeluarkan surat edaran bahwa tergantung kekuatan anggaran, kesediaan anggaran yang ada di kabupaten kota masing-masing untuk melakukan pengawasan. Nah, terkait dengan pilkada di 2020 nih yang merupakan penundaan, kita sebenarnya agak dilematis ini Bang Billy. Kenapa saya katakan dilematis? Bahwa Perpu itu nyata-nyata menyatakan bahwa ditunda dikarenakan ada bencana non alam. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan bahwa pilkada bisa dilanjutkan ketika bencana itu dinyatakan selesai. Tetapi benar dikatakan oleh Bung Nugi tadi bahwa siapa yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi ini? Nah, karena ini tidak ada kepastian, padahal pilkada salah satunya adalah ada kepastian hukum, maka disepakatilah bahwa pilkada diundur ke tanggal 9 Desember itu. Jadi karena ini diundur, maka mau tidak mau jajaran Badan Pengawas Pemilu juga harus ikut andil menyelesaikan pilkada ini. Tetapi memang euforia yang terjadi sekarang relatif berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya atau pemilu sebelumnya. Karena konteks pilkada atau pemilihan itu identik dengan pesta, biasa begitu, pesta demokrasi. Nah, kami ini, Bung Nugi, saya dan teman-teman yang lain, kalau misalnya ada pesta, kami adalah panitianya ini. Jadi yang panitia intinya adalah Bung Nugi, KPU dan jajarannya. Nah, kami kira-kira melakukan pengawasan, kira-kira dilakukan oleh Bung Nugi benar atau salah, kira-kira begitu. Jadi, tapi lagi-lagi saya katakan bahwa mudah-mudahan pesta yang kita lakukan kali ini atau ajangnya untuk memilih pemimpin kita ini benar-benar bisa laksanakan dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, itu kan persyaratannya harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dan ini menjadi wajib karena di dalam Perpu juga dinyatakan demikian, kemudian di dalam surat gugus tugas juga dinyatakan demikian. Kemudian di dalam PKPUD demikian, termasuk PKPU 6 pasal 10 juga demikian. Dan oleh karena itu, salah satu objek pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu adalah termasuk ketaatan Bung Nugi dan kawan-kawan berkaitan dengan melakukan tahapan itu sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Baik. Artinya juga menyesuaikan ya, menyesuaikan. Dan Bawaslu juga bahasanya dengan adanya lanjutan ini juga ada konsekuensi anggaran yang ternyata juga harus dipenuhi oleh pemerintah begitu ya, oleh pemerintah, sehingga memang apa yang menjadi tuntutan keputusan pemerintah termasuk tadi gugus tugas yang mengeluarkan protokol kesehatan juga bisa terpenuhi di lapangan nantinya. Biasanya ke Bang Anas. Bang Anas, berbicara keputusan pemerintah tadi akhirnya melanjutkan pilkada begitu ya di 270 kabupaten kota kalau tidak salah. Ini tentu dilematis begitu ya, dilematis dalam artian tadi kalau kita dengar alasan dari KPU tadi Mas Nugi sampaikan bahwasanya tidak ada yang bisa menyampaikan kepastian kapan pandemi ini akan berakhir gitu. Sehingga akhirnya diputuskan untuk melanjutkan. Di satu sisi ini ada bom waktu yang nantinya bisa saja terjadi ketika terjadi kelalaian di lapangan. Ini akan menjadi bom waktu ya yang akan membuat angka penularan COVID-19 ini akan meningkat begitu. Bagaimana tanggapan Bang Anas? Baik, terima kasih Bung Willy. Nah, salam hormat saya juga kepada Bung Nugi dan juga Bang Dani. Pak Hasan. Menjadi catatan bahwa saya sepakat tadi ketika Bung Nugi menyampaikan bahwa ini memang proses dilema. Coba pertanyaannya adalah siapa yang bisa menjamin pandemi ini akan selesai seperti itu. Nah, kemudian oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan berbagai macam pihak, dalam hal ini penyelenggara pemilu dan juga DPR, memutuskan kemudian 9 Desember dilanjutkan. Nah, pertanyaan penting sebenarnya adalah seberapa mampu pihak penyelenggara pemilu itu memenuhi tuntutan kerja dengan tambahan satu variabel baru, yaitu protokol kesehatan. Ini juga berat. Tadi juga kawan-kawan dari KPU Bawaslu juga mengakui bahwa ini memang pada rasanya ya ribet, tapi memang harus dilakukan seperti itu. Toh juga memang kawan-kawan penyelenggara pemilu ini kan lebih kepada penyelenggara pemilu dan kemudian juga menjalankan amanah undang-undang seperti itu. Dan yang menjadi poin penting yang lain adalah bahwa sebenarnya masyarakat yang akan memberikan hak suara itu yang
yang harus penting untuk memperoleh sumber informasi yang bermutu seperti itu dari berbagai macam sumber, baik dari penyelenggara dan juga dari pihak calon seperti itu menjadi penting. Dan ditakutkan bahwa memang kelalaian pemilih ataupun masyarakat dalam menyikapi euforia pemilu ini memang tidak seperti euforia yang biasanya terjadi seperti pesta seperti itu. Memang ada variabel-variabel lain yang memang harus ditanggung seperti itu. Menjaga protokol kesehatan, kepatuhan masyarakat itu juga menjadi menjadi perbincangan juga seperti itu. Sejauh mana masyarakat patuh? Kita mungkin bisa melihat bahwa kawan-kawan penyelenggara pemilu memang ada SOP-nya. Nah, masyarakat ini pertanyaan kemudian, masyarakat seperti apa? Mungkin tadi Bung Billy menyinggung, saya sipil ketahanan tubuhnya ya semoga ya sipil ketahanan tubuhnya memang lebih ini, tapi kami berharap bahwa penyelenggara ketahanan tubuhnya memang harus lebih karena ekstra bekerja seperti itu. Itu yang paling penting. Ya, kita juga melihat bahwa memang dari tingkat jajaran tertinggi sampai terendah harus kita akui bahwa kerja-kerja pemiluan ini adalah bukan kerja-kerja yang memang mudah, menguras energi, menguras emosi, dan kami pun sebenarnya mengharap peran masyarakat di sini juga harus besar dalam proses menyukseskan pemilu. Jangan-jangan nanti kemudian mengabaikan protokol kesehatan seperti itu. Itu mungkin riskan terjadi ketika memang nanti ada perkumpulan, baik itu dalam konteks kampanye, meskipun nanti kampanye tertutup, dibatasi segala macam. Cuma yang namanya masyarakat, yang namanya massa, itu terkadang kan tidak terkontrol. Nah ini kan juga menjadi PR nanti bagi rekan-rekan di Bawaslu dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu ini, saya rasa seperti itu. Bang Anas, artinya Anda sepakat bahwasanya pilkada ini tetap bisa dilanjutkan meskipun ada ancaman besar tadi ya, ancaman besar jika terjadi kelalaian tadi. Kalau secara melihat kondisi, memang ada pro kontra, baik di level daerah maupun level nasional, bahwa pilkada ini nuansa politis dengan berbagai macam sudut pandang seperti itu, perspektif berbagai macam cara. Tapi di sisi lain, saya juga sepakat tadi yang dikatakan oleh Bung Nugi bahwa ya siapa yang bisa menjamin pun ditunda misalnya tahun depan, apakah memang itu akan menjadi lebih baik? Memang setiap keputusan politik akan memperoleh konsekuensi politik seperti itu. Ada plus minusnya, ada yang diuntungkan dan juga ada yang dirugikan dengan berjalannya pilkada tahun 2020 ini, saya rasa seperti itu. Artinya yang penting tadi adalah edukasi kepada masyarakat ya, pemilih, itu paling begitu penting. ya. Media seperti ini menjadi salah satu corong untuk memberikan informasi kepada publik. Baik. Seperti itu. Baik. Mas Nugi lagi. Mas menjawab adanya kekhawatiran masyarakat tentang ancaman tadi bom waktu yang bisa saja meledak nantinya dengan terjadi sedikit saja kelalaian. Ini bagaimana KPU menjawabnya sehingga masyarakat tadi sampaikan Bang Anas juga bahwasanya sebenarnya yang lebih penting yang diedukasi itu adalah masyarakat pemilih nantinya. Kalau penyelenggara mungkin akan taat ya SOP begitu ya. Seperti apa Mas Nugi? Iya, saya kira sepakat lah dengan gagasan bahwa memang kita harus semua tetap waspada dan berikhtiar untuk melakukan banyak pencegahan gitu ya. Kami sendiri di KPU dibekali dengan berbagai macam regulasi ya. Ada PKPU 6 gitu ya, sebelumnya ada surat edaran 20. Kemudian memang sebelumnya juga lagi banyak beberapa edaran yang meminta kami untuk katakanlah memang bekerja sesuai dengan SOP protokol kesehatan. Ke kantor ya, di seluruh staf apapun levelnya harus pakai masker, cuci tangan, sebelum masuk ke kantor harus cek suhu tubuh begitu. Dan bahkan kami diminta bawa sajadah bagi yang muslim ya, bawa sajadah untuk sholat itu dengan sajadah sendiri begitu dan seterusnya. Kalau di publik ya harapan kami mari sama-sama kita mengedukasi. Semua pihak kita melakukan edukasi. Nah harapan kami juga kepada pemerintah, kepada masyarakat sipil, perguruan tinggi dan seterusnya termasuk media ini, kita tidak boleh berhenti untuk tetap menyampaikan ke publik, harus tetap waspada gitu ya. Harus tetap waspada bahwa virus ini disebut pandemi karena dia mudah nular gitu. Menularnya ya dengan sentuhan atau
istilahnya itu droplet itu ya, yang makanya kemudian kita harus tutup dengan masker gitu ketika kita berbicara. Nah ikhtiar-ikhtiar itu yang memang harus kita tradisikan ke pasar, misalnya ibu-ibu atau bapak, ya mari terbiasa dengan bawa sarung tangan, terbiasa pakai masker begitu. Ke sekolah sekarang alhamdulillah masih diliburkan ya. Kemudian kampus juga masih diliburkan. Semua itu kan dalam rangka untuk pencegahan begitu kira-kira. Nah, teman-teman yang di umat beragama, yuk mari juga komunitas agama juga melakukan berbagai macam antisipasi pencegahan. Sebentar lagi ini kan akan ada perayaan, misalnya Hari Raya Idul Kurban ya. Umat Islam itu kan juga kerumunan ya. Nah, mari sama-sama kita imbau agar juga dengan menggunakan protokol. Ya, sederhananya ada jaga jarak, ya kan? Ya, ada jaga jarak, tidak boleh berkerumunan terlalu dekat ya. Kemudian cuci tangan, hand sanitizer, hidup bersih lah ya. Pola hidup bersih. Dan kalau memang ada kayak kami ya, kalau ada yang misalnya di antara kita yang dicek rapid test itu reaktif atau positif, SOP-nya dia langsung isolasi diri. Di swab kalau ternyata nanti juga positif, berarti dia memang harus isolasi, diberikan pengobatan sampai tuntas, pekerjaannya digantikan gitu loh. Nah, harapan kami juga bagi masyarakat yang memang merasa sudah tahu dia reaktif bahkan positif, jangan nekat gitu loh untuk berpergian kemana-mana. Kita kan tahu beberapa waktu lalu di Riau itu di klaster salah satu BUMN itu terjadi penularan akibat ketidakdisiplinan salah seorang warga kita gitu. Cuek, dia malah tetap bepergian keluar kota gitu loh, dan ternyata diketahui dia positif. Akhirnya apa? Yang punya riwayat bersentuhan dengan dia banyak yang positif gitu loh. Nah, hal-hal seperti ini yang mestinya kita tingkatkan. Rasa awareness, kewaspadaan, dan juga empati kepada orang gitu loh. Mencegah itu kan tentu lebih baik daripada mengobati. Nah, saya kira begitu, Bu. Baik, Mas, tadi ini kan juga kadang di lapangan kita bisa, kalau di perkotaan kita bisa menyampaikan kepada masyarakat bagaimana kita menerapkan SOP protokol kesehatan. Nah, ini kan juga ada kadang masyarakat di daerah khususnya kabupaten kota yang di desa-desa ini kan ada, ini kan pola gaya hidup baru ya Mas, masker, kemudian ini ada seperti sesuatu yang asing bagi mereka. Nah, ini seperti apa kita memastikan bahwasanya SOP baik penyelenggara ataupun masyarakat, bagaimana kita memastikan bahwasanya ini berjalan dengan benar, memang disiplin, sehingga memang ya masyarakat akan tetap mendukung penuh ini pilkada ini bisa dilanjutkan. Saya akan katakan begini, tugas melakukan edukasi kepada masyarakat is not only KPU duty gitu ya. Itu tidak hanya tugas KPU. Itu adalah tugas semua pihak, termasuk media seperti Ceria TV. Saya berterima kasih ada forum seperti ini. Tetapi yang bisa saya katakan di lembaga seperti KPU gitu, dan saya kira juga teman-teman Bawaslu, kita punya anggota atau badan penyelenggara pemilu sampai di tingkat nanti TPS. Sampai di tingkat TPS. TPS itu ada KPPS, itu ada 7 orang. Nanti di desa itu kami ada sekitar 3-5 orang. Kemudian nanti di kecamatan juga ada 5 orang begitu. Belum lagi nanti yang di Bawaslu gitu ya. Di kabupaten ada 5 orang begitu. Nah, semua kawan-kawan penyelenggara pemilu ini memiliki tugas, salah satunya melakukan edukasi tentang pentingnya kita menjalankan protokol kesehatan. Kalau kami dimintai katakanlah upaya, ya upaya yang kami lakukan adalah seluruh kawan-kawan yang ada di penyelenggara pemilu di Provinsi Riau khususnya, dan saya kira Indonesia pada umumnya, itu pasti punya tugas, salah satunya adalah mempraktikkan, menyampaikan, menyosialisasikan tentang protokol kesehatan. Terlebih nanti pada jelang hari H, sebelum tanggal 9 Desember 2020 itu, bagaimana masyarakat datang ke TPS itu pakai masker misalnya, itu harus disampaikan nanti lewat alat peraga misalnya, spanduk, baliho, kemudian nanti dari rumah ke rumah, kan mereka akan mengantarkan C6 itu, surat pemberitahuan bahwa bapak atau ibu adalah salah satu pemilih yang sudah didaftarkan dalam DPT dan akan mencoblos pada tanggal 9 Desember. Tolong, nah itu, nanti jangan lupa masker gitu kan, jaga jarak dan seterusnya. Dan nanti juga akan dibagi gitu loh. Jadi satu TPS itu misalnya ada 300 orang. 100 orang akan diprioritaskan mencoblos dari jam 7 itu sampai pukul 9. Nanti yang 100 orang 9 sampai 11, 100 lagi jam 11 sampai pukul 13. Kayak undangan pernikahan gitu. Jadi
sehingga tidak terjadi penumpukan massa dalam satu waktu gitu. Ada schedule ya? Ada schedule-nya, ada jadwalnya gitu. Nah, itu pun nanti kita akan sampaikan ke masyarakat untuk mencegah kerumunan gitu kan kira-kira. Nah, kalau masker dan seterusnya dari awal. Dari awal. Bisa saja ketika tidak memenuhi syarat tadi tidak dilayani begitu atau seperti apa? Nah, itu dia dilemahnya kita ya kan. Jadi, ini pertanyaan berat. Karena gini ya, hak memilih ini kan hak konstitusional ya. Yep. Jadi orang memilih, bahkan sakit pun difasilitasi, dibuat TPS, misalnya di rumah sakit, atau orang Dalam penjara sakit dalam penjara sekalipun ya, yang dalam tahanan itu di lembaga pemasyarakatan bahkan dibuat TPS gitu ya. Khusus dia. Kita di Provinsi Riau itu ada 12 TPS di lapas untuk Pilkada 2020. Nah, 12 TPS di lapas itu kan karena ingin memberikan hak kepada rakyat gitu loh kira-kira kan. Nah, harapan kami tentu jangan sampai gara-gara tidak ada masker lalu tidak boleh nyoblos gitu. Kami dari penyelenggara akan berikhtiar semaksimal mungkin bagaimana warga itu bisa terfasilitasi untuk mencoblos. Kalaupun harus pakai maskernya penyelenggara ya kita pinjamkanlah gitu pada saat hari H itu gitu. Tapi mudah-mudahan ada masker yang memang cadangan yang memang belum dipakai orang gitu kan. Jangan masker kita pakai dikasih ke orang, itu juga nggak benar. Jadi masker itu kan kabarnya kalau kain itu kan sekitar 4-5 jam gitu. Setelah itu mestinya ganti gitu kan atau dicuci. Makanya kami itu sekarang banyak beli masker kain karena bisa dicuci lalu diperbarui pakai lagi cuci pakai gitu model-model. Artinya sampai sekarang juknisnya belum ada juga ketegasan bahwasanya tidak pakai masker tidak dilayani begitu ya. Ya, kita selalu berupaya agar menggunakan masker, gitu loh. Karena kalau bahasa sampai penolakan itu memang tidak ada ya. Tidak ada penolakan, nggak pakai masker, nggak cuci tangan, ditolak itu nggak. Bahkan orang yang sakit katakanlah reaktif gitu ya, itu pun kami akan berikhtiar untuk memfasilitasi, tapi dengan tim medis gugus tugas begitu yang memang dia memiliki kemampuan medis canggih itu paham SOP untuk memfasilitasi yang mau nyoblos. Baik, Gitu. baik. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi membahas mengenai bagaimana Bawaslu juga mungkin ini peran Bawaslu ke depan gitu, mengawasi orang juga pakai masker barangkali ya, penyelenggara untuk pakai masker barangkali ya, nggak tahu Ya, nanti harus ini lah. seperti apa. Masa ngawasi dia? Barangkali nanti itu tugas baru barangkali nanti mungkin bisa dijawab sama Pak Hasan. Tetap bersama kami di Pilkada Ceria. Pandemi COVID-19 telah membatasi kita untuk beraktivitas keluar rumah. Apalagi menikmati objek-objek wisata. Bahkan telah banyak agenda pariwisata batal dan ditunda. Kondisi ini sangat memprihatinkan, melumpuhkan sektor pariwisata. Sekarang ini sudah terlalu banyak korban jatuh. Bahkan tenaga medis yang berpulang ke rahmatullah. Karena itu sayangi dirimu, sayangi keluargamu, dan sayangi keluarga kita bersama. Kita patuhi himbauan pemerintah. Mari bergotong royong dan mengajak kita bekerja sama. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri.
juga menjadi salah satu tugas baru bagi Bawaslu untuk mengawasi ketika memang ada penyelenggara ataupun masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Baik Bang Didi, memang ini menjadi tugas berat kita bersama sebenarnya untuk mensukseskan pilkada, terutama bagi kami sebagai penyelenggara. Ini era baru, era new normal ini sebenarnya sebelum saya jawab pertanyaan Bang Didi tadi terkait dengan masker, ini sebenarnya harus dibudayakan. Sekarang masyarakat belum terbiasa karena memang belum membiasakan diri. Ini sama kalau kita ibaratkan dulu orang tidak terbiasa memakai helm. Nah, tapi ketika misalnya itu selalu disosialisasikan, kemudian rajin razia segala macam, ini mudah-mudahan masyarakat akan terbiasa. Karena ini kan masih ada rentang waktu yang masih relatif lama lah, kan sampai dengan 9 Desember 2020 sampai itu. Tapi tahapannya sampai sekarang kan sudah dimulai, terkait dengan mulai dari Vervac kemarin dilakukan. Nah, berkaitan dengan pengawasan, objek pengawasan ini kan salah satunya pengawasan kita itu sebenarnya kan ada pengawasan yang non elektoral dan ada pengawasan elektoral. Nah, terkait dengan protokol kesehatan yang menjadi prasyarat pelaksanaan pilkada ini ada pengawasan yang non elektoral. Jadi karena ini ada berkaitan dengan tata cara, mekanisme, prosedur, jadi ini mau tidak mau karena ini sudah ditetapkan oleh KPU sendiri, bahkan di dalam PKPU 5 pasal 8C itu ayat 1 dan ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu, kemudian di PKPU 6 yang baru terbit kemarin di pasal 10 itu menyatakan bahwa memang protokol kesehatan itu menjadi setiap tahapan itu harus dilaksanakan itu. Jadi mau tidak mau itu menjadi objek pengawasan bagi Bawaslu. Jadi memang ini kerja berat, saya katakan kerja berat, dan saya sendiri juga agak kadang-kadang lupa juga. Seperti kemarin ketika kita turun ke lapangan, saya sendiri sampai ke Kecamatan Kuarcanaku dan Rengat ketika mengawasi pelaksanaan Vervac timnya Bung Nugi ke sana kemarin. Di awal agak lupa saya harus pakai masker dan segala macam, tetapi ingat kita ini kondisi pandemi, maka kita ingatkan teman-teman yang ada di sana. Kebetulan PPS-nya agak lupa memakai masker, tapi pakainya seperti yang saya ini, letak di bawah dagu. Jadi kita ingatkan, tolong dipakai maskernya dengan baik. Jangan sampai pilkada terlaksana, kemudian ada wabah kembali menjangkit, kemudian kita yang dianggap menularkan wabah corona ini, sehingga klaster penyelenggara kan repot juga intinya. Oleh karena itu ini yang intinya kita saling mengingatkan. Tetapi memang pada forum yang berbahagia ini saya sampaikan bahwa ketaatan terkait dengan pelaksanaan protokol kesehatan itu tetap menjadi objek pengawasan dari Bawaslu itu sendiri. Itu ada maksudnya ada juknisnya yang mungkin menjelaskan atau menegaskan bahwasanya ketika memang penyelenggara tidak menggunakan ada sanksi tertentu atau cuma hanya sekedar berupa peringatan atau teguran semata begitu. Nah, terkait ini agak dilematisnya kita. Tetapi saya katakan yang namanya pelanggaran tetap pelanggaran. Tetapi kita harus bedakan bahwa ada yang elektoral, ada yang tidak, ada yang substansi, ada yang tidak. Karena terkait dengan protokol kesehatan ini sebenarnya kan bukan substansi terkait dengan pelaksanaan pilkada. Tetapi meskipun dia bukan substansi, tetapi ini menjadi syarat. Tadi saya katakan di awal tadi, pilkada kita bersyarat. Karena ini syarat dilaksanakan pilkada, mau tidak mau juga kita harus tegakkan. Tetapi tentu penegakan pelanggaran terkait dengan protokol kesehatan itu tuh penegakannya humanis, segala macam, tidak serta-merta lalu kita stop kegiatan segala macam, tidak demikian. Kalau tidak akan ada upaya-upaya ketika ada teman kita misalnya dari jajaran KPU tidak memakai masker, tolong ditunda dulu sebentar, kemudian dicari masker dan segala macam. Saya kira ada upaya seperti itu yang kita lakukan. Baik. Nah, kita kembali ke Mas Nugi. Ada pertanyaan dari banyak pihak ini meragukan tingkat partisipasi, begitu ya. Di saat normal saja, kondisi normal, masyarakat partisipasinya juga bisa dibilang cukup rendah begitu ya. Meskipun di saat pelaksanaan pemilu lalu ini juga angkanya juga cukup lumayan tinggi ya, 80-an lebih ya. Nah, ini ada kekhawatiran bahwasanya ketika pandemi ini sedang di kondisi normal saja kita bisa bahasanya masyarakat juga enggan menggunakan APD, ditambah lagi kondisi pandemi yang ini juga banyak menakuti masyarakat ya. Ini seperti apa upaya-upaya yang dilakukan oleh
KPU, dan sebenarnya berapa sih targetnya ketika pandemi ini? Apa punya target sendiri? Kalau dulu kan berani sampai 77,5% begitu ya. Apakah sekarang ada punya target persentase pemilih? Iya. Terima kasih Bung Billy. Jadi target itu masih sama ya, karena memang itu kan target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan kita itu kan punya rencana pembangunan jangka panjang kan, jangka panjang menengah, jangka panjang pendek dan seterusnya. Nah, kita di dalam konteks partisipasi pemilih itu memang seperti yang dikatakan Bung Billy, targetnya 77,5%. Nah, dalam konteks pandemi itu target yang tidak mudah, kami akui itu. Bahkan tadi Bung Billy menyatakan di era bukan pandemi saja, partisipasi itu masih menjadi sebuah tantangan. Kalau kita lihat dalam konteks pelaksanaan elektoral di Indonesia pasca reformasi, khususnya pemilu 1999, tren partisipasi pemilih masyarakat itu kan cenderung menurun, ya. Lalu kemudian kabar gembiranya pada saat pemilu 2019 kemarin, partisipasi itu naik menjadi 81%. Padahal pada saat 99 itu kan mencapai 90% lebih begitu. Nah, kalau Orde Baru kita tahu saja lah bahwa di sana memang pada saat itu 90% itu ya sudah semacam umum aja di era Orde Baru pada saat itu kan. Nah, tapi di era reformasi ternyata tidak mudah. Nah, pada pemilu kemarin di Provinsi Riau itu partisipasinya mencapai 84% begitu ya. Nah, bagaimana pilkada gitu kan? Pilkada ini tentu berbeda gaya dengan pemilu ya. Di pilkada konsentrasi pemilih terpecah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pada saat pemilu kemarin ada peserta pemilu di level presiden misalnya gitu. Konsentrasi orang pada penampilan kampanye, visi misi Pak Jokowi dan Pak Prabowo dan wakilnya pada saat itu menarik minat untuk berpartisipasi gitu kira-kira ya, sehingga kemudian kita pun dari penyelenggara jujur saja ikut senang juga ada arus besar masyarakat yang concern ke isu itu, jadi kami pun juga dibantu dalam aspek partisipasinya begitu kira-kira. Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman pilkada 2015 itu ya, pada 5 tahun yang lalu seluruh daerah 9 daerah itu kan rata-rata 64%. Jadi kalau sudah dipukul rata begitu totalnya 64%. Kalau ditarik lagi ke Pilgub 2018 itu lebih turun lagi, tidak sampai 60%. Tingkat partisipasi pemilih kita yang datang ke TPS pada saat pemilihan gubernur yang kemudian terpilih Pak Haji Samsuar itu. Di 2017 ada Kampar ya, Kampar dan Pekanbaru itu juga tidak sampai 60% gitu ya. Pilgub itu 58%, 2017 itu 59%. Justru pada tahun 2015 itu justru 64%. Dan yang tertinggi adalah Kuantan Sengingi 72,7 sekian persen, kemudian disusul oleh Rokan Hulu 72,40-an sekian persen juga. Sementara yang lain itu berkisar antara 50 dan 60-an persen begitu. Nah, tentu bagi kami yang saat ini sebagai penyelenggara dengan tantangan baru di era pandemik ini tidak mudah. Nah, kami tetap berupaya. Saat ini kami sangat intensif menginformasikan di media sosial. Saya bahkan meminta akun-akun pribadi penyelenggara pemilu itu. Yang belum punya akun, kita buatkan. Itu kira-kira. Lalu tugasnya apa? Akun media sosial, apakah Facebook, apakah Instagram, apakah Twitter gitu ya. Bahkan YouTube. Saya sendiri sudah punya akun YouTube sendiri gitu. Pak Hasan tahu tuh, saya sudah punya akun YouTube meskipun belum banyak subscribernya dibanding Bung Billy atau Ceria TV gitu kira-kira kan. Tapi ini ikhtiar. Sosialisasi di media sosial itu adalah salah satu cara untuk kami tetap makin intensif lakukan. Tapi kami tidak akan melupakan aspek-aspek yang bersifat konvensional. Misalnya nanti saya sudah canangkan itu. Bagaimana nanti misalnya
ada spanduk yang terpasang di setiap titik-titik kota, di level kecamatan, di level desa, begitu harus dipasang. Kemudian bahkan kami meminta ada undangan untuk kegiatan sosialisasi yang basisnya itu bisa diukur. Misalnya kelompok perempuan, ada BKW misalnya, ada Ormas Aisyah, ada Ormas Muslimat, ada kelompok PKK misalnya, ada macam-macam itu dibuat satu klaster. Ada kelompok pemuda, ada Karang Taruna, ada Ormas Agama, ada macam-macam, itu klaster. Milenial gitu ya. Kami mendorong. Teman-teman mahasiswa kami juga ajak. Kami di rumah kami tuh secara personal gitu ya, sering sekali datang teman-teman aktivis BEM ataupun aktivis gerakan mahasiswa eksternal. Harapan kami apa? Ada upaya secara sadar dari semua pihak bahwa pilkada ini bukan milik KPU saja. Pilkada itu bukan milik Bawaslu Ansih gitu. Pilkada ini adalah milik rakyat, milik semuanya, karena memang konstitusi mengatur pergantian sirkulasi kepemimpinan di level provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan secara demokratis. Itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 45. Baik. Gitu ya. Makanya mari, termasuk media. Media ini adalah salah satu aktor penting dalam konteks demokrasi begitu. Nah, semakin maraknya, salah satu hikmahnya ini kan makin banyak ide-ide untuk melakukan sosialisasi apapun yang bersifat informasi yang positif. Podcast misalnya, itu kan menjadi satu tradisi baru sekarang. Saya sangat senang sekali karena beberapa kali sudah diundang oleh kawan-kawan muda di Kota Pekanbaru yang awalnya tidak ada menjadi ada, lalu membuat podcast bareng-bareng. Dan salah satu isunya adalah isu pemilihan. Jadi memang begini, di era pandemi ini ada satu keberkahan juga gitu ya, yang memang harus kita akui itu muncul gitu. Salah satunya itu podcast itu banyak sekali sekarang. Yang kedua, webinar. Saya dulu tidak pernah kenal ada webinar itu sebelum ada pandemi ini. Kita fair-fairan saja. Apakah Zoom namanya, apakah Google Meet namanya, dan yang lain-lain. Kita tidak populer dan tidak akrab dengan tradisi itu. Hari ini satu hari bisa 4-5 kali webinar. Baik. Bahkan kadang pundak sama leher itu agak-agak kaku gitu kan. Tapi ini sudah jadi gaya baru. Kalau tidak ikut webinar isu tertentu rasanya ketinggalan. Ada yang kurang rasanya. Ada yang kurang gitu kira-kira. Nah, ibarat makan gitu nggak ada garam gitu kan, gula itu. Artinya ada perubahan. Ada perubahan. Pola sosialisasi juga Ada akan perubahan terjadi sosialisasi. begitu. Baik. Nah, terakhir berkaca dari Korea Selatan gitu ya. Korea Selatan itu partisipasinya meningkat gitu ya. Di tengah pandemi mereka melakukan pemilihan. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi di Korea Selatan itu juga bisa di copy paste di Riau dan Indonesia pada umumnya. Nah, itu harapan kita begitu. Baik, pemirsa ceria, kita akan kembali saat lagi di Pilkada dengan di segmen terakhir nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita bagaimana potensi pelanggaran pilkada di tengah pandemi ini. Mungkin ada perubahan pola pelanggaran yang terjadi takutnya. Dan kita akan minta tanggapan Bang Anas juga nanti apa yang perlu menjadi catatan dalam pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember 2020. Tetap bersama kami di Pilkada Ceria.
sejenak segala aktivitas wisata. Mari kita ikuti dan patuhi kebijakan pemerintah untuk memutus rantai virus corona. Saat ini, kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama. Kami akan terus berbuat untuk kesehatan dan keselamatan kita bersama, agar tidak semakin banyak air mata tertumpah. Semoga wabah virus ini segera bisa kita akhiri. Saya mengimbau kepada para pelaku pariwisata untuk menghentikan dulu aktivitas pariwisata. Untuk sementara objek wisata menerapkan sistem take away untuk kafe dan restoran, membatasi jam operasional buka tutup mal ataupun pusat perbelanjaan, dan melaksanakan transaksi paket wisata inbound, dan tidak melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Bersama kita bisa melawan corona demi pariwisata di negeri tercinta. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari kita cegah COVID-19 dengan mengikuti seluruh instruksi pencegahan. Kembali pemirsa Ceria TV, kembali di program Pilkada Ceria, Cerdas Bersih Gembira. Anda juga bisa menyaksikan program ini secara live di laman Facebook Ceria TV, kemudian YouTube Ceria TV dan juga Instagram Ceria TV. Dapat kami sampaikan acara Pilkada Ceria ini juga didukung oleh Harian Koran Riau dan juga sentroriau.id. Nah, kita di segmen terakhir ini kita akan bertanya kepada Pak Hasan. Pak Hasan, berbicara mengenai potensi pelanggaran yang akan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada serentak. Apakah potensi pelanggaran yang akan terjadi sama polanya atau justru ada perubahan menyikapi adanya pandemi COVID-19 ini? Terkait dengan polanya sebenarnya relatif tidak jauh berbeda lah dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Tapi sekarang ada fenomena baru terkait dengan politisasi bansos itu. Ini yang memang perdebatannya relatif panjang terkait dengan ini. Karena juga ini yang kemarin coba kita identifikasi, karena kan ada marak ini model pemberian langsung tunai BLT. Ya. Nah, BLT ini kan ada juga yang diberikan melalui dana desa, ada yang pemerintah daerah, ada yang PBN dan segala macam. Jadi coba kita identifikasi apakah ini memang dimanfaatkan atau tidak terkait dengan oleh calon petahana. Nah, sampai hari ini kita belum indikasi-indikasi tetap ada, tetapi kita katakan bahwa ini tentu harus kita pelajari lebih cermat, lebih teliti. Jangan sampai pula kita menjustifikasi seseorang ternyata itu tidak benar. Oleh karena itu ini yang kita lakukan. Kita minta kawan-kawan untuk melakukan pengawasan lebih teliti di lapangan terkait dengan pola-pola pelanggaran yang terjadi ini. Tapi kalau pola-pola yang lama rata tidak jauh berbeda. Tetap akan menjadi perhatian kita. Karena memang pola sekarang ini yang mainstream orang sekarang kan agak berbeda ini, Pak Bill. Kenapa saya katakan berbeda? Kalau kita dulu sering di lapangan, kalau sekarang lebih banyak ke media sosial ini. Oleh karena itu kita di Bawaslu Riau sedang melakukan menggarap sebuah program dalam melakukan pengawasan namanya Pansos. Pansos itu singkatan dari patroli dan sosialisasi, patroli and sosialisasi, jadi singkat dari Pansos ini. Ini dalam rangka melakukan patroli di media sosial. Karena bisa jadi ini yang terjadi karena pola pilkada saat sekarang ini antar calon dengan audien kan bertemunya di media sosial ini. Oleh karena itu bisa jadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh bakal calon, timnya atau masyarakat sendiri. Jadi oleh karena itu kita minta seluruh masyarakat jajaran kita yang totalnya itu yang di desa ada 1.290 orang kita yang PKD. Kemudian di kecamatan ada 384 orang yang di kecamatan. Kemudian kalau TPS nanti PTPS kita kalau insya Allah jadi ada 8.400 orang.
Oleh karena itu ini kita masifkan berkaitan dengan sosialisasi dalam rangka meningkatkan partisipasi yang disampaikan oleh Bung Nugi tadi, karena memang bukan hanya menjadi kewajiban dari KPU, tapi juga menjadi kewajiban kita semua untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, selain sosialisasi, kita juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa saja yang boleh, apa yang tidak, terkait dengan regulasi-regulasi itu. Ini melalui media sosialisasi. Nah, terkait dengan patroli ini, kalau dulu kita melakukan patroli money politik itu dengan menggandeng jajaran kepolisian dan instansi yang lain patroli di lapangan. Dan sekarang kita coba rubah patrolinya di media sosial, tapi tentu yang kita patroli bukan berkaitan dengan money politiknya, tetapi ada misalnya ujaran kebencian, ada political identitas dan segala macam. Berita hoax ini yang kita coba lakukan agar pilkada kita ini benar-benar ceria lah, seperti slogannya TV Ceria ini. Baik. Kita ke Bang Nas, apa yang menjadi catatan ataupun perhatian yang harus dilakukan begitu, yang menjadi pekerjaan rumah begitu ya bagi penyelenggara Bawaslu dan KPU, sehingga memang apa yang menjadi kekhawatiran tadi tidak terjadi. Kekhawatiran baik itu kekhawatiran penyebaran virus COVID-19, kemudian potensi pelanggaran dan kekhawatiran menurunnya angka partisipasi masyarakat. Baik, terima kasih Bung Willy. Saya ada beberapa catatan memang mengenai pilkada nanti berkenaan dengan penyelenggara. Mungkin sama-sama kita sudah melihat bahwa penyelenggara kan ada aturan hukum yang mengawal pihak penyelenggara. Namun yang menjadi catatan bahwa dalam masa pandemi ini ada beberapa hal yang memungkinkan akan terjadi dalam proses masa kampanye, misalnya untuk money politik itu saya masih melihat itu menjadi salah satu hal yang paling dominan, mengingat memang faktor ekonomi itu sangat dirasakan oleh masyarakat seperti itu, dan memang itu kerja dari Bawaslu harus lebih optimal, meskipun kami akui bahwa selama ini sudah optimal, namun karena faktor pandemi juga ini memang harus bekerja lebih ekstra seperti itu. Dan berkenaan dengan partisipasi, tadi Bung Nugi juga sudah menjelaskan beberapa momen pilkada dan pilpres segala macam. Kebetulan kita juga waktu itu sempat kolaborasi riset dengan KPU Provinsi. Memang kita temukan itu, pada dasarnya memang salah satu faktor partisipasi rendah itu memang bukan pada penyelenggara, tapi memang saya melihat itu terletak pada dinamika politik dan juga partai politik itu sendiri. Itu berkenaan dengan kampanye, berkenaan dengan sosialisasi seperti itu, calon segala macam. Karena memang di beberapa daerah kita menemukan bahwa si calon tidak menyentuh pada akar rumput, sehingga masyarakat kecewa dan lain sebagainya. Dan perlu menjadi catatan juga bahwa pilkada ini kan pada dasarnya kan proses pendalaman demokrasi. Jadi diharapkan bahwa masyarakat berpartisipasi memilih pemimpin sendiri yang dianggap mampu berbuat banyak terhadap pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Namun masyarakat melihat setelah beberapa kali pilkada tidak ada perubahan yang signifikan. Bahkan masyarakat melihat dipertontonkan bahwa banyak pejabat-pejabat yang melalui sistem elektoral secara lokal ini masuk bui seperti itu. Itu kan menambah kekecewaan masyarakat seperti itu. Berbeda dengan misalnya kasus pemilu tahun lalu, itu kan karena gaung politik yang begitu besar sehingga partisipasi masyarakat tinggi seperti itu sangat pengaruh. Nah, itu menjadi catatan penting bagi saya yang melihat bahwa memang pilkada 2020 nanti 9 Desember itu sangat dinamis seperti itu terhadap perkembangannya dalam hal si calon, kampanye segala macam. Itu tugas besar dari Bawaslu dan juga tugas besar juga bagi pihak penyelenggara KPU dalam hal verifikasi data misalnya di lapangan seperti itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, pihak dari penyelenggara harus menggunakan protokol kesehatan mendatangi masyarakat, dengan diharapkan masyarakat takut berjumpa, ada apa segala macam. Itu kan menjadi secara psikologi masyarakat masih merasa seperti itu. Makanya kita harus melihat bahwa seberapa
besar partisipasi, dan kemudian kita bisa membandingkan bahwa apakah memang partisipasi itu berkorelasi dengan semangat pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia secara umumnya. Menjadi catatan penting bagi saya adalah sebenarnya logik dari pilkada ini adalah the winner take all. Jadi ini memang dirasakan oleh setiap elit yang bertarung, tapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Harusnya masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa the winner take all. Jadi masyarakat harus berlomba-lomba untuk memilih calon terbaik. Bahkan ketika memang tidak ada calon terbaik yang mencalonkan diri menurut menurut masyarakat, maka masyarakat harus menghadirkan calon-calon sesuai selera mereka. Sekarang udah nggak sempat ya, tahun depan, pilkada ke depan. Jadi masyarakat harus belajar dari situ, seperti itu. Baik. Karena waktu kita terbatas, terima kasih Mas Nugi, terima kasih Pak Asad, terima kasih Bang Anas. Mudah-mudahan diskusi kita di Pilkada Ceria edisi perdana ini juga bisa menjadi atensi masyarakat dan juga memberikan wawasan baru bagi masyarakat bagaimana pelaksanaan pilkada ke depan yang juga baru begitu ya di tengah pandemi COVID-19. Saya Billy Pratama undur diri, terima kasih atas perhatian pemirsa Ceria TV. Saya Billy Pratama undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini salam corona begini sekarang.